Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Jadi hari ini kita masih di tema 4. eh, Namun pun kita masuk di muatan IPA ya. Jadi IPA itu sebenarnya cuma ada dua video pembelajaran karena materinya sedikit. Video pembelajaran pertama yang yaitu hari ini, dan mungkin video pembelajaran kedua itu minggu depan. Ya, jadi kita mulai saja di materi sistem peredaran darah manusia kelas 5, masih tetap bersama saya Muhammad Rizkal, guru kalian di kelas 5. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan belajar kita hari ini itu untuk mengetahui tentang satu organ peredaran darah, dua pembuluh darah, tiga peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian yang keempat itu jantung, ya. Kemudian mungkin sedikit sebentar ada tambahannya tapi tidak banyak. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah organ peredaran darah. Jadi sama seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, itu sistem peredaran darah juga memiliki organ yang menyusunnya. Cuma bedanya kalau di sistem peredaran darah itu organnya itu cuma dua. Yang pertama adalah pembuluh darah, yang kedua itu jantung itu sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih mendalamnya itu nanti sebentar karena ada pembagiannya tersendiri. Namun sedikit saya mau jelaskan secara umum dulu bahwa pembuluh darah itu sebenarnya gini ya. Kalau saya mau jelaskan agar kalian paham di kehidupan sehari-hari itu gini. Sistem peredaran darah itu sebenarnya sama dengan kalau kita samakan dengan sebuah pompa air, ya, sebuah pompa air. Jadi gini, taruhlah sebuah pompa air, ya, sebuah pompa air untuk mengalirkan air, misalnya kemanakah, ke sawah kah, ke rumah kah, dan lain sebagainya. Nah, pompa air itu kalau di dalam tubuh manusia itu kita perumpamakan sebagai jantung yang memompa darah. Jadi air itu sendiri kalau diperumpamakan pada tubuh kita itu adalah darah kita. Seperti itu. Kemudian pembuluh darahnya itu kalau di dalam tubuh kita itu kita umpamakan sebagai selangnya. Selang itu yang dilalui oleh air. Jadi sekali lagi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya jantung itu sama fungsinya dengan pompa air, ya. Kemudian darah itu fungsinya itu artinya sama, diperumpamakan sebagai airnya. Kemudian pembuluh darahnya itu adalah selangnya, jadi tempat mengalirnya itu air. Jadi di dalam tubuh kita itu namanya pembuluh darah, tempat mengalirnya atau dilaluinya itu darah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah kalau saya mau jelaskan dalam kehidupan sehari-hari agar kalian lebih paham, seperti itu. Namun untuk penjelasan lebih ilmiah, lebih mendalam itu nanti kita jelaskan pada materi pembuluh darah itu sendiri dan materi jantung itu sendiri yang ada juga di materi ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita masuk di pembuluh darah. Jadi di sini pembuluh darah itu terbagi atas dua, ada namanya pembuluh darah arteri dan ada namanya pembuluh darah vena. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya itu karena di dalam tubuh manusia itu ada dua pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Itu kalau arteri dia fungsinya tempat dilaluinya, ya, tempat dilaluinya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi tempat dilaluinya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kebalikannya, kalau pembuluh darah vena itu adalah tempat dilaluinya darah dari tubuh, dari seluruh tubuh itu kembali ke jantung, seperti itu. Sekali lagi saya katakan, arteri itu tempat dialirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian vena kebalikannya, tempat dialirnya darah dari dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi kalau kalian mau melihat gambarnya di sini ada ya. Di sini ada saya tunjukkan gambar yang warna merah itu ini kan ada seperti selang-selang, ini yang saya maksud ya. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita itu ada selang-selang. Jadi tempat selang itu bukan dilalui air,
dilalui darah, ya, seperti itu. Jadi di sini yang arteri itu merah. Jadi semua pembuluh darah arteri itu merah. Jadi tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kemudian vena itu yang warna biru. Yang warna biru itu adalah vena. Jadi vena itu adalah tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, seperti itu. Nah, di pertemuannya itu ada kan antara vena dan arteri itu ada namanya pembuluh darah kecil sekali, tapi lain namanya pembuluh darah kapiler. Itu adalah pertemuan antara pembuluh darah pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena, seperti itu. Jadi di sini kalian bisa lihat. Jadi di sini ada gambarnya jelas. Di arteri itu yang warna merah dan vena itu yang warna biru, seperti itu. Jadi sebenarnya gini ya, saya mau jelaskan bahwa di kehidupan sehari-hari itu terkadang kita melihat mungkin orang lain atau mungkin kita sendiri itu mungkin pernah masuk ke rumah sakit itu dan diinfus, ya, diinfus. Apa itu infus? Dimasukkan jarum ke dalam tubuh, kemudian untuk dilewati cairan infus, seperti itu. Biasanya kan begitu ya kalau di rumah sakit. Nah, mungkin kalian juga pasti sering lihat. Nah, pada saat ada fungsinya infus itu sebenarnya adalah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh yang membawa biasanya dua macam. Biasanya ada cairan pada saat kita kehilangan cairan terlalu banyak, biasanya pada orang mencret, dan ada juga biasa nutrisi, ya, nutrisi. Nah, tapi bukan itu intinya yang kita mau tahu. Intinya itu adalah jarum ini dimasukkan kemana? Apakah vena atau arteri? Nah, penjelasannya itu adalah karena kita lihat fungsinya arteri itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi selain membawa darah itu, sebenarnya di dalam darah itu juga mengandung sari-sari makanan, seperti itu. Makanya jika ingin memasukkan sebuah cairan yang sifatnya untuk menambah tenaga, itu pastinya dimasukkan ke pembuluh darah arteri, dan nutrisi itu atau cairan itu dibawa bersama dengan darah, dialirkan kemana? Dialirkan ke seluruh tubuh. Makanya jarum cairan atau infus itu ditusukkan ke pembuluh darah arteri kalian, atau ke orang-orang yang mungkin pernah masuk ke dalam rumah sakit, seperti itu. Bukan ke vena, karena kalau vena itu dia akan kembali ke jantung. Makanya dimasukkan ke arteri supaya cairan yang dimasukkan atau nutrisi yang dimasukkan itu bisa dibawa ke seluruh tubuh, seperti itu. Jadi ada kata lainnya juga, arteri ini sering suster atau perawat bilang itu nadi. Ya, itu sama sebenarnya ini maksud. Jadi pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut pada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar serta bagian-bagian jantung. Jadi sebelum kita masuk di bagian-bagian jantung dan sistem peredaran darah itu sendiri, mari kita pelajari dulu apa itu perbedaan antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdiri dari dua sistem peredaran darah, yaitu besar dan kecil. Peredaran kecil adalah peredaran darah dari jantung kemudian menuju paru-paru lalu kembali ke jantung. Jadi yang kecil ini peredaran darahnya itu, darah itu mengalir dari jantung kemudian ke paru-paru, tapi dia tidak ke bagian tubuh lain, cuma paru-paru saja. Kemudian dari paru-paru itu kembali ke jantung, seperti itu. Nah, yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari jantung kemudian ke seluruh tubuh, tapi kecuali paru-paru. Kenapa? Kenapa paru-paru tidak masuk? Karena paru-paru itu ada di peredaran darah kecil. Jadi ada peredaran darah tersendirinya yang langsung ke paru-paru. Karena kenapa? Dia ada peredaran darah tersendiri karena
darah kan selain mengalir ke seluruh tubuh membawa sari-sari makanan, darah juga membawa oksigen dan kembali membawa karbon dioksida. Makanya ada peredaran khusus yang ke paru-paru karena dia harus mengambil oksigen dan harus mengembalikan karbon dioksida. Seperti itu. Itu makanya ada peredaran darah kecil yang khusus ke paru-paru saja. Nah, peredaran darah besar ini dia mengalirkan darah membawa sari-sari makanan itu dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Jadi dia tidak ke paru-paru lagi. Kemudian dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah perbedaan antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bagan sistem peredaran darah di seluruh tubuh. Kemudian di sini juga ada bagian-bagian jantung. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk di sistem ini dulu, kita harus pelajari dulu bagian-bagian jantung. Jadi bagian jantung itu sendiri itu terdiri dari 4 bagian. Jadi kalau jantung kita itu dibagi 4, itu sebenarnya terdiri dari 4 ruangan. Ada namanya serambi kanan itu di angka nomor 1, ada namanya serambi kiri di angka nomor 2, ada namanya bilik kanan di angka nomor 3, dan ada namanya bilik kiri di angka nomor 4. Jadi seperti itu bagian-bagian jantung. Jadi itu secara umum ya, karena kalau misalnya kita melihat jantung lebih mendetail lagi, sebenarnya masih banyak bagian-bagian jantung yang mungkin kita harus lihat kembali seperti itu. Tapi untuk dasar ini dulu kalian perlu tahu 4 bagian jantung itu sendiri. Jadi 4 ruangan di dalam jantung seperti itu. Nah, kita lanjut ya di sistem peredaran darahnya. Nah, di sini sistem peredaran darah itu dibagi 2. Coba dilihat. Peredaran darah kecil itu, coba dilihat dari nomor 1 itu di serambi kanan, darah itu mengalir keluar. Coba lihat tanda panah warna hitam, mengalir keluar ke nomor 8. Nomor 8 itu paru-paru. Inilah sistem peredaran darah kecil. Itu yang dimaksud dengan sistem peredaran kecil. Dari serambi kanan itu darah mengalir keluar menuju paru-paru. Paru-paru itu nomor 8. Nah, dari paru-paru itu kembali ke mana? Ke jantung melalui serambi kiri. Seperti itu. Jadi melalui serambi kiri. Coba dilihat itu jalurnya. Jadi nomor 1 keluar tanda panah warna hitam. Nah, masuk tanda panah warna biru. Nah, pertanyaan di sini, Pak, kenapa ada warna hitam, ada warna biru? Di sini tanda panah warna hitam artinya darah yang mengandung karbon dioksida. Oke, darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian darah yang mengandung oksigen itu adalah apa? Itu adalah tanda panah yang warna biru seperti itu. Jadi dari jantung itu karbon dioksida itu masuk, itu kan sistem dari hasil pembakaran. Jadi sebenarnya gini ya, ini kan paru-paru ada jalurnya dulu di sistem pernapasan. Jadi sempat kalian bingung, saya mau jelaskan dulu sedikit. Ini kan paru-paru ada jalurnya tersendiri di sistem pernapasan. Jadi oksigen itu masuk dari hidung kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, dari masuk ke dalam paru-paru ini dia melalui tanda panah warna biru itu darah ya, tanda panah warna biru itu oksigen itu diangkut masuk ke mana? Ke bilik kiri. Coba dilihat. Masuk dulu di serambi kanan, masuk dulu di serambi kiri nomor 2, kemudian masuk di mana? Di bilik kiri. Kemudian dari bilik kiri itu oksigen dialirkan melalui peredaran darah besar, itu coba lihat tanda panah warna biru, itu keluar ke seluruh tubuh. Yang ke atas itu ke nomor 9 itu kepala dan tangan. Kemudian yang ke bawah itu yang nomor 6 itu adalah itu nomor 6 itu adalah pembuluh darah arteri atau nadi. Itu ketujuh adalah tubuh kita. Ya, tubuh kita bagian badan ke bawah.
Seperti itu. Jadi di situ terbagi dua, makanya dikatakan ke seluruh tubuh. Karena ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini banyak mengandung oksigen. Karena kenapa? Ini dari darah, ini dari paru-paru. Dari paru-paru. Paru-paru oksigen, paru-paru itu dari mana? Dari hasil menghirup kita dari luar. Masuk ke dalam paru-paru, dari paru-paru itu dibawa ke seluruh tubuh melalui serambi kiri, masuk ke bilik kiri, kemudian dari bilik kiri dialirkan keluar melalui pembuluh darah arteri ke seluruh tubuh. Ada yang ke bawah itu ke tubuh kita nomor 7 badan sampai kaki, kemudian ada yang ke atas itu tangan dan kepala ke angka nomor 9. Seperti itu. Nah, dari nomor 7 itu seluruh tubuh ya, seluruh tubuh atau nomor 9 kepala dan kaki itu kan badan. Kepala dan tangan itu badan dan seluruh tubuh juga badan. Itu kemana lagi? Dari paru-paru itu kemana lagi? Dari seluruh tubuh itu masuk kembali ke jantung. Itu sudah melalui sistem pembakaran namanya. Sistem pembakaran apa? Karbon dioksida karena sudah dibakar di seluruh tubuh seperti itu. Jadi sisanya adalah sisa pembakaran oksigen itu adalah hasilnya karbon dioksida dibawa oleh darah pembuluh vena. Yang membawa itu adalah pembuluh vena. Jadi warna hitam ini adalah yang dilalui warna hitam ini adalah pembuluh vena. Coba lihat nomor 5 itu adalah pembuluh vena. Itu membawa darah kembali ke jantung. Jadi dari nomor 7 itu seluruh tubuh, atau nomor 9 itu kepala dan kaki, kepala dan tangan. Intinya 9 dan 7 adalah seluruh tubuh. 9 itu tubuh ke atas, 7 itu tubuh ke bawah ya. Jadi seluruh tubuh, 9 dan 7 seluruh tubuh itu darahnya sudah berubah mengandung karbon dioksida, bukan lagi oksigen. Karena kenapa? Sudah dibakar kembali masuk ke jantung. Masuk ke mana? Masuk di serambi kanan, kemudian masuk di bilik kanan. Dari bilik kanan ini masuk kembali ke paru-paru. Jadi masuk kembali ke paru-paru, masuk di peredaran darah kecil ke paru-paru. Untuk kemana? Dari karbon dioksida yang masuk kembali ke paru-paru. Ini coba lihat nomor 10 itu arteri pulmonalis itu artinya arteri yang masuk ke paru-paru ya, yang masuk ke paru-paru. Itu dari paru-paru akan kemana? Akan dikeluarkan kembali dikeluarkan kembali dari tubuh. Dari paru-paru itu dikeluarkan kemana? Keluar tubuh melalui hidung kembali atau mulut kembali. Jadi disitulah berfungsi sistem pernapasan di nomor 8. Makanya kita menghirup udara itu oksigen dimasukkan, kemudian masuk ke dalam darah, dari darah melalui peredaran darah kecil di paru-paru itu masuk ke jantung. Jantung itu diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian di seluruh tubuh itu terjadi pembakaran, berubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksidanya masuk kembali ke dalam jantung melalui peredaran darah besar, kemudian dari peredaran darah besar ke jantung itu masuk di peredaran darah kecil kembali ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru itu kembali ke sistem pernapasan. Karbon dioksidanya itu keluar tubuh melalui hidung dan mulut kembali. Begitu berulang seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan sistem peredaran darah gitu. Ya. Jadi ini tapi ingat ya, selain dari oksigen dan karbon dioksida, sebenarnya darah itu juga mengangkut sari-sari makanan seperti itu. Ya. Gitu. Jadi di sini ada pembagiannya. Nomor 1 yaitu serambi kanan, nomor 2 serambi kiri, nomor 3 bilik kanan, nomor 4 bilik kiri, nomor 5 itu vena, nomor 6 itu arteri, kemudian 7 itu tubuh, 8 itu paru-paru, 9 itu kepala dan tangan seperti yang saya jelaskan semua tadi, 10 itu arteri pulmonalis, itu adalah nadi yang masuk ke paru-paru, kemudian Kemudian 11 itu vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah dari paru-paru masuk kembali ke jantung. Kemudian aorta itu nomor 12 itu artinya pembuluh nadi terbesar. Kenapa dikatakan pembuluh nadi terbesar? Karena pembuluh darah artinya sambungan dari pembuluh darah nadi itu masuk ke jantung. Jadi dia agak besar sedikit.
Bukan nggak besar ya, memang yang besar dari pembuluh nadi itu kan semakin keluar semakin kecil dan ukurannya ke seluruh tubuh itu sama. Kemudian yang masuk ke jantung dia agak besar, katupnya agak besar. Itu yang dimaksud dengan aorta, yang pas sambungan dari masuk ke jantung dan pembuluh nadi yang panjang itu. Jadi sambungan antar pembuluh nadi yang panjang masuk ke jantung itu ada di situ yang dia membesar karena pas pada saat masuk ke jantung itu dia membesar. Nah, itu yang dimaksud dengan aorta seperti itu.